Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu dan teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rahma Ardianti selaku moderator dalam presentasi ini. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang situs kerja. Izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya dulu. Yang pertama yaitu Miftah Rizka dengan NIM 2205924, Osi Delvita dengan NIM 2205994, dan saya sendiri Rahma Ardianti dengan NIM 220597176. Baik, sebelum masuk kepada pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang materi kami pada hari ini. Hubungan kerja dan hubungan industrial memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan karyawan dan perusahaan. Perjanjian kerja yang melibatkan pekerja tetap, kontrak waktu tertentu, dan sistem outsourcing memberikan variasi hubungan kerja yang bertujuan meningkatkan efisiensi perusahaan. Namun, kompleksitas perjanjian kerja seringkali menimbulkan berbagai tantangan seperti kesejahteraan karyawan, kejelasan hak dan kewajiban, serta perlindungan hukum. Oleh karena itu, penting untuk kita memahami berbagai bentuk hubungan kerja dan implikasinya dalam dunia kerja saat ini, khususnya dalam konteks Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Next. Baiklah, kita langsung masuk kepada materi, yaitu yang pertama tentang PKWTT yang akan dipaparkan oleh Miftah Rizka. Kepada Miftah Rizka, dipersilahkan. Baik, saya Miftah Rizka akan menjelaskan bagaimana PKWT dalam status hubungan kerja. PKWT sendiri yaitu singkatan dari perjanjian kerja waktu tertentu, yang merupakan perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja untuk jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang sifatnya sementara. PKWT ini biasanya digunakan untuk pekerjaan yang memiliki durasi terbatas, seperti pekerja proyek atau pekerja musiman. Dalam PKWT ini, hubungan kerja berakhir sesuai dengan masa perjanjian yang telah disepakati. Dan tidak ada kewajiban bagi pemberi kerja untuk memperpanjang kontrak setelah masa berlakunya selesai. Next. Adapun beberapa hak kewajiban dalam PKWT ini, yang pertama yaitu upah dan tunjangan. Pekerja berhak menerima upah sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Yang kedua yaitu jaminan sosial. Meskipun pekerja dengan status PKWT sebagai karyawan tetap berhak mendapatkan jaminan sosial seperti asuransi kesehatan. Yang ketiga yaitu cuti tahunan. Pekerja memiliki hak untuk mendapatkan cuti tahunan setiap tahunnya. Durasi cuti ditetapkan oleh perusahaan. Dan hak pekerja yang ketiga yaitu jam kerja. Perusahaan wajib mematuhi ketentuan mengenai jam kerja maksimal dalam satu hari batas waktu lembur yang ditetapkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir hak karyawannya yaitu perlindungan hukum. Jika terjadi perselisihan antara karyawan dan perusahaan, karyawan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa tenaga kerja. Next. Materi selanjutnya yang kita bahas yaitu bagaimana kewajiban karyawan dalam PKWT. Yang pertama yaitu karyawan diharapkan untuk bekerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati perusahaan. Yang kedua yaitu karyawan juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. Mereka tidak boleh mengungkapkan atau menyebarkan informasi rahasia kepada pihak lain. Yang ketiga yaitu setiap karyawan wajib mematuhi aturan dan kewajiban perusahaan yang berlaku. Hal ini mencangkup disiplin kerja, dress code, serta keterlibatan di tempat kerja. Kewajiban karyawan yang ketiga yaitu sebagai bagian dari tanggung jawab mereka dalam PKWT, karyawan juga harus menjaga keselamatan diri dan orang lain di lingkungan kerja. Kewajiban karyawan yang terakhir yaitu namun tak kalah pentingnya adalah bagaimana sikap karyawan dalam loyalitas terhadap perusahaan.
Karyawan diharapkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesional serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan organisasi. Next. Materi terakhir pada PKWT ini yaitu bagaimana kewajiban perusahaan dalam PKWT, yaitu salah satunya kewajiban utama perusahaan dalam PKWT adalah memberikan gaji sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal pekerja. Lalu yang kedua yaitu perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja. Hal ini termasuk memastikan adanya perlengkapan keselamatan di tempat kerja. Yang ketiga yaitu perusahaan wajib membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh karyawannya sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Dan yang terakhir, yang keempat, kewajiban perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk memperlakukan semua karyawan secara adil tanpa diskriminasi ras, agama, gender, ataupun kewarganegaraan. Sekian materi PKWT. Lanjutnya kita akan membahas bagaimana PKWTT dalam hubungan status hubungan kerja, yaitu singkatannya dari perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Berbeda dengan PKWT tadi, PKWTT adalah perjanjian kerja yang mengikat karyawan atau pekerja untuk bekerja tanpa batas waktu tertentu. Dengan kata lain, PKWTT ini digunakan untuk karyawan tetap yang bekerja secara kontinu di perusahaan. PKWTT ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 58 Ayat 1 yang berbunyi perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat tanpa jangka waktu tertentu. Next. Dan bagaimana aturan dasar dalam PKWTT ini? Yang pertama yaitu jangka waktu PKWTT tidak ditentukan sejak awal, tetapi dapat berakhir karena beberapa alasan seperti pensiun, meninggal dunia, PHK, atau pengunduran diri. Aturan yang kedua, bagaimana upah karyawan berdasarkan gaji pokok dan tunjangan tetap. Yang ketiga, karyawan berhak mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja. Dan yang terakhir, karyawan berhak mendapatkan pasongan dan uang penghargaan masa kerja jika di PHK oleh perusahaan. Next. Selanjutnya kita membahas masa percobaan PKWTT. Masa percobaan ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 60 yang menyebutkan bahwa masa percobaan hanya dapat dilakukan satu kali dalam suatu hubungan kerja. Yang mana masanya selama 3 bulan. Dan selama masa percobaan, karyawan berhak mendapatkan upah minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah atau sektor tertentu. Jika karyawan tidak lolos masa percobaan, maka hubungan kerja dapat diakhiri tanpa pasongan atau uang penghargaan masa kerja. Next. Apa kompensasi yang didapatkan karyawan PKWTT ini? Yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu upah karyawan berdasarkan gaji pokok dan tunjangan tetap. Upah karyawan PKWTT ini tidak boleh lebih dari upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau sektor tertentu. Kompensasi yang kedua yaitu karyawan PKWTT berhak mendapatkan tunjangan hari raya atau THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Next. Upah kompensasi yang ketiga yaitu karyawan PKWTT berhak mendapatkan pasongan dan uang penghargaan masa kerja jika di PHK oleh perusahaan. Dan kompensasi yang didapatkan oleh karyawan PKWTT yang terakhir, bagaimana karyawan tidak berhak mendapatkan uang pisah jika mengundurkan diri dari perusahaan. Namun, karyawan PKWTT berhak mendapatkan uang pergantian hak jika perusahaan tidak memberikan hak-hak karyawan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sekian materi PKWT dan PKWTT. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Miftahul Rizka yang sudah menjabarkan materi tentang PKWT dan PKWTT. Selanjutnya, materi tentang pekerja harian lepas yang akan dipaparkan oleh Osi Delvita. Kepada Osi, dipersilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Saya Asilvita akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya, Miftahul Rizka. Materi yang akan saya paparkan atau jelaskan adalah tentang pekerja harian lepas. Apa sih pengertian pekerja harian lepas? Pekerja harian lepas atau pegawai harian lepas merupakan pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan pada kehadirannya secara harian. Artinya, mereka dibayarkan berdasarkan jumlah hari mereka bekerja, bukan berdasarkan kontrak bulanan atau tahunan. Maaf sebelumnya, untuk selanjutnya itu ketentuan pekerja harian lepas. Ketentuan mengenai pekerjaan harian lepas atau pegawai harian lepas diatur dalam pasal 10 ayat 1 PP 35 tahun 2021 yang berbunyi, PKWT yang dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 ayat 3 berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan secara pembayaran upah pekerja atau buruh berdasarkan kehadiran. Regulasi pegawai harian atau lepas di Indonesia ada 4. Yang pertama, kontrak kerja yang jelas. Yang kedua, upah minuman yang berlaku. Yang ketiga, jam kerja dan hak istirahat. Dan yang keempat, perlindungan hukum. Selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah outsourcing. Apa sih outsourcing itu? Outsourcing merupakan penyerahan pekerjaan tertentu suatu perusahaan kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan tujuan untuk membagi risiko dan mengurangi beban perusahaan tersebut. Penyerahan pekerjaan tersebut dilakukan atas perjanjian kerjasama operasional antara perusahaan pemberi kerja atau prinsipal dan perusahaan penerima pekerjaan atau perusahaan outsourcing. Alasan perusahaan melakukan outsourcing ada 10. Yang pertama adalah meningkatkan fokus perusahaan. Yang kedua, memanfaatkan kemampuan kelas dunia. Yang ketiga, mempercepat keuntungan yang diperoleh dari re-engineering. Yang keempat, membagi risiko. Yang kelima, sumber daya sendiri dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Yang keenam, memungkinkan tersedianya dana kapital. Yang ketujuh, menciptakan dana yang segar. Yang kedelapan, mengurangi dan mengendalikan biaya operasi. Yang kesembilan, memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki sendiri. Dan yang terakhir, memecahkan masalah yang sulit dikendalikan atau dikelola. Perekrutan SDM outsourcing. Dalam perekrutan SDM outsourcing, sebaiknya ditentukan kebutuhan yang akan direkrut agar yang akan dilakukan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Metode perekrutan secara umum dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu internal dan eksternal. Masing-masing cara perekrutan ini memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungan utama dari perekrutan internal adalah kemampuan, kapasitas, dan karakter dari kandidat yang telah diketahui sehingga tidak memerlukan perkenalan, masa orientasi, dan bimbingan untuk melakukan pekerjaan. Perlindungan hukum SDM outsourcing. Ada 3. Yang pertama, perlindungan hukum adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk kaidah dan norma. Hukum sebagai sekumpulan peraturan dan keadaan kemampuan isi yang bersifat umum dan normatif, namun karena berlakunya setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang dilakukan, apa boleh dilakukan dan dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melakukan kepatuhan kaidah-kaidahnya. Lalu tujuan perlindungan hukum terhadap pekerjaan maksudnya adalah untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh.
dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Bagian menimbang bagian huruf di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perlindungan tentang pengupahan, kesejahteraan atau jaminan sosial. Pengupahan merupakan elemen penting dalam perlindungan pekerja. Pengaturan lebih lanjut dalam pengupahan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 Ayat 1, menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Baik, sekian materi saya tentang pekerja harian lepas dan outsourcing. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Osi yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan pembahasan materi tentang kami pada pagi hari ini, yaitu hubungan kerja di Indonesia diatur melalui berbagai bentuk perjanjian, termasuk PKWT, PKWTT, dan outsourcing. Masing-masing bentuk perjanjian memiliki karakteristik tersendiri terkait hak, kewajiban, serta perlindungan hukum bagi karyawan. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan karyawan, terutama dalam hal kesejahteraan dan keselamatan kerja. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan hak-hak karyawan terlindungi secara penuh dalam sistem outsourcing dan kontrak kerja lainnya. Next. Dalam materi ini kami mengambil sebuah kasus, yaitu tentang status kerja waktu tertentu atau PKWT selama 1 tahun, namun kontraknya putus di tengah jalan hingga tidak bisa mengklaim kompensasi di media sosial yang kami ambil dari kompas.com. Jadi dari kasus ini kami mendapatkan analisa bahwa kasus ini diangkat dalam berita mencerminkan permasalahan yang sering terjadi dalam hubungan kerja, terkhususnya itu PKWT. Latar belakang hukumnya yaitu kontrak kerja PKWT yang memiliki batas waktu tertentu, pekerja dipekerjakan selama 1 tahun, tetapi kontraknya diputus setelah 6 bulan. Jadi masih ada 6 bulan lagi jangka waktu yang dijanjikan. Jadi peraturan yang terkait yaitu menurut pasal 61A Perpu nomor 2 tahun 2022 dan pasal 15 serta 16 PP nomor 35 tahun 2021, pekerja PKWT berhak atas kompensasi jika kontrak diputus sebelum masa berakhir. Lalu hak pekerja yaitu yang pertama kompensasi. Pekerja yang telah bekerja selama minimal 1 bulan berhak untuk mendapatkan kompensasi. Dalam kasus ini, pekerja yang dipecat setelah 6 bulan berhak atas uang kompensasi sebesar 6/12 dari upah sebulan. Lalu uang ganti rugi sebesar 6 bulan upah karena kontrak seharusnya berakhir setelah 1 tahun. Selanjutnya, sanksi untuk perusahaan, yaitu jika perusahaan tidak membayar kompensasi yang seharusnya, maka mereka dapat dikenakan sanksi administratif. Lalu bagaimana dampak sosial dan ekonominya? Kesejahteraan pekerja, ketidakmampuan pekerja untuk mengklaim kompensasi dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mereka, terutama jika mereka bergantung pada pendapatan dari pekerjaan tersebut. Kasus ini dapat memicu reaksi negatif dari masyarakat terhadap perusahaan yang tidak mematuhi peraturan ketenagakerjaan serta meningkatkan kesadaran akan hak-hak pekerja. Lalu tindakan apa yang harus diambil? Yang pertama, pekerja yang merasa dirugikan dan mengajukan keluhan pada dinas ketenagakerjaan setempat atau mengajukan gugatan hukum untuk mendapatkan hak-hak mereka. Lalu untuk perusahaan, tindakan yang perlu diambil yaitu perusahaan perlu memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan ketenagakerjaan untuk menghindari sanksi dan menjaga reputasi mereka. Jadi, dari kasus ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa kasus ini menunjukkan pentingnya pemahaman tentang hak-hak pekerja dalam PKWT dan perlunya perusahaan untuk membantu perusahaan mematuhi peraturan yang ada. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker memberikan klasifikasi yang penting untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan bahwa mereka mendapatkan kompensasi yang layak jika kontrak mereka diputus sebelum waktunya. Ini juga menjadi pengingat bagi pekerja untuk mengetahui hak-hak mereka dan bagi perusahaan untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik, itulah penutup dari presentasi kami pada kali ini. Jika ada kata yang salah kami mohon maaf. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.